Berdoa dulu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami hari ini kembali berkumpul untuk belajar matematika tentang lingkaran, tentang keliling lingkaran. Tuhan berikan kepada kami hikmat, akal budi, pengetahuan, pemahaman, dan ingatan yang baik agar kami dapat melampaui pelajaran hari ini dengan baik. Berikan kepada kami juga niat dan semangat agar kami dapat mengerti dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, guru, dan teman sahabat kami semua. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke. Okay, now we turn to the textbooks, page 77. It's about diameter and circumference. Circumference is keliling in Indonesia. So, in page 77, we look there in number 2, there is a circle, that is circle A, B, C, and D, which one have a different diameter. The first one is 2 centimeters, and then 3 centimeters, 4 centimeters, and 5 centimeters. In this case, Yani uses a string to measure a circumference of each circle to 1 decimal place and record it in the table below. Jadi Yani di sini menggunakan seperti benang senar untuk mengukur keliling lingkaran. Caranya ya dilingkarin gitu ya. Jadi benangnya dilingkarkan ke lingkarannya, kemudian kalau udah ditarik terus dilurusin, diukur pakai penggaris. Itu cara mengukur keliling lingkaran. Tetapi cara pengukuran keliling lingkaran yang demikian tentunya memiliki error ya, tidak selalu benar 100% karena nanti ada beberapa mili, terus belum lagi kalau senarnya atau benangnya itu kusut gitu, jadi agak belok-belok atau nggak bisa lurus jadi lingkaran lurus. Nah itu kelemahannya, tapi at least itu akan mendekati. Nah ketika diukur untuk circle A, that is have diameter 2 cm, it is have a circumference 6.2 cm. Sehingga ketika dilakukan pembagian keliling dengan diameter, maka ditemukan nilainya adalah 3,1 cm. Nah, about circle B, diameter 3 cm dengan keliling 9,4 cm, kalau diukur ternyata akan menghasilkan nilai perbandingan 3,13333, nggak ada habisnya. You can write this answer in your textbooks. And then for circle C, that is have diameter 4 cm and circumference 12.5 cm. When the circumference divided by diameters, it will become 3.1, 2, and 5. And then the last one, for diameter 5 cm and circumference 15.6 cm, it will become 3.12. Ya, ternyata hasilnya itu selalu 3,1 bla bla gitu ya. Tergantung dengan keakuratan pengukurannya. Bisa di sini 3,1, 3,14, 3,125, 3,12. Ya, Dario, ada yang tanyakan? Dibagi diameter itu mencari apa ya, Mister? Kenapa? Keliling dibagi diameter itu mencari apa ya? Ya, Mister belum terangin. Mister mau terangin ini. Oke, ternyata ketika keliling dibagi diameter itu selalu menghasilkan nilai-nilai angka yang mirip, yaitu 3,1 bla bla belakangnya ya. Mungkin ada meleset pengukuran seperti Mister ngomong tadi, misalnya benangnya kusut, terus kemudian nggak berbentuk lingkaran secara penuh, terus kemudian pengukuran kita sendiri yang tidak bisa mengukur sampai ke mili-milinya. Kita kan susah tuh kalau melihat misalkan
setelah 1 mili, misalkan setengah mili atau 0,3 mili itu susah sekali mata kita ya, karena kita bukan robot, jadi kita nggak bisa mengidentifikasi sampai ke bentuk mili. Paling ya kita bisanya 1 mili, setengah mili itu pun agak gonda-bendi ya, kadang benar kadang enggak. Nah, ternyata hasil 3 koma ini itulah yang digunakan sebagai nilai pi yang ada di bawah kesimpulannya. The circumference of any circle divided by its diameter always has the same value. This number is called pi. Ya, beberapa orang barat melafalkannya pi, but kalau native Greek it's called pi. Scientist it's called pi, karena ini huruf Greek, huruf Yunani. Jadi sebetulnya pelafalan yang benar adalah pi, ya, seperti orang melafalkan di Indonesia, bukan pi. Tapi itu umum di luar negeri. Kalau kamu mau sebut sebagai pi, it's okay. Okay, that is about P. About P. Pengukurannya biasanya itu dibulatkan menjadi 3,14. Ini sebetulnya tuh masih terus ya, ini masih banyak banget. Tetapi kita ambil 2 digit di belakang koma, yaitu jadi 3,14. Atau bisa juga kita menggunakan 22/7. 22/7. Oke, Dario, silakan ke toilet. Oke, kapan 3,14 digunakan? Kapan 22/7 digunakan? 3,14 digunakan ketika angkanya bukan kelipatan 7. Jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Radius or the diameter is not multiplied by 7. Sementara untuk pi 22/7 ini digunakan ketika salah satu unsurnya, entah itu jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7. Kelipatan 7 ya, contohnya 7, 14, 21, 28. Termasuk desimal. Hati-hati ya, termasuk desimal. Jadi contohnya 0,7. 0,7 ini juga dianggap sebagai kelipatan 7, tapi dalam bentuk pecahan. Atau 1,4. Nah, ini kan 14 aslinya ya. Kayak gitu. 14/10. Ya, Dan? Kalau 4,7 gimana? 4,7. 4,7 is not multiplied by 7. So you use 3.14. 3,14. Terus misalkan yang tadi yang dibagi diameter kan buat nyari pi. Tapi kan kita selalu pakai pi-nya itu yang 3,14. Terus kita ngitung. Kenapa, Dan? Kita pakai pi-nya 3,14 terus? Nah, terus kita ngitung keliling dibagi diameter itu kan buat nyari pi tuh. Iya. Nah, tapi kan enggak spesifik. Dan pi yang benar itu kan harus selalu 3,14. Ini karena terjadi kesalahan pengukuran seperti Mister ngomong tadi. Karena kita secara praktek kita tuh susah kalau mau mengukur keliling lingkaran itu dengan menggunakan benang. Coba deh kamu pakai benang deh. Nanti pasti ada kusut-kusutnya. Nah, kusut-kusutnya itu yang menyebabkan ini nggak sama dengan 3,14 tapi mendekati. Seperti itu. Dari percobaan ini mendekati. Kalau para ahli dia lebih detail ya, pasti alatnya lebih detail, bukan sekedar seperti kita pakai benang doang, pakai senar doang, tapi dia pakai alat yang lebih bisa mengukur panjangnya ini. Itu sehingga nanti bisa didapati hasil pi-nya itu lebih mendekati yang para ahli gunakan, yaitu 3,14 bla bla bla. Ini sebetulnya masih ada lanjutannya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen tahu lanjutannya ya kamu tinggal bagi aja 22 itu dibagi dengan 7 gitu ya. Kan pi-nya 22/7 berarti 22 bagi 7 berarti 14, 28, 5, 7 dan seterusnya. Dan itu sangat panjang sebetulnya.
sampai ribuan digit. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kapan menggunakan pi 3,14, kapan menggunakan pi 22/7? Maybe di DT, Mister kadangkala akan meniadakan pi-nya. Jadi kalau di dalam buku ini mungkin kamu masih dituntun gunakan pi 3,14, gunakan pi 22/7. Tetapi nanti untuk di DT kamu harus bisa mengidentifikasi. Ini aku mau pakai pi yang mana? 3,14 atau 22/7. Tergantung sama komponennya, R-nya atau D-nya. Kalau D-nya atau R-nya itu bukan kelipatan 7 termasuk koma, maka kamu gunakan 3,14. Kalau dia kelipatan 7 ya berarti kamu pakai 22/7. Oke, silakan ngambil charger. Sudah? Ada yang tanyakan? About P? If not, we move on to the next slide. Ini sudah direkap ke textbook ya, ke tabel ya. Okay, we move on. So for the formula of the circumference, it is C equal with P times D, or 2 times P times radius. Kenapa? Kenapa ini sama? Karena diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, ya kan? Kemarin kan kita sudah bahas diameter itu utuh gitu ya, dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang lain, tapi harus melewati titik pusat. Sedangkan jari-jari itu dari titik pusat sampai ke bagian pinggirnya lingkaran. Let's review. Like this, ini radius, tapi kalau diameter kan nambah lagi ke sana ya. Berarti kan diameter ini adalah 2 kali dari radius, 2 kali dari jari-jarinya. Sampai sini paham ya? Nah, karena diameter itu adalah 2 kali radius, maka D di sini bisa dijabarkan menjadi 2 dikali dengan radius. Maka ketemulah 2 rumus ini, yaitu 2 kali radius ini adalah diameter, terus kemudian dikali sama pi. Ya, jadi kamu boleh gunakan rumus pi diameter atau 2pi r, 2pi radius. Ya. Ya. Okay. Now you can open the textbooks page 78, number 5 and number 6. Kalian biasa atau gimana? Apanya? Ininya? Oh ya, kalian biasa atau? Kalau yang di 14/1 dikali 22/7 gitu doang. Iya. For number 5, taking P 20/7, find the circumference of a circle of a diameter 14 cm. Jadi dengan menggunakan P 22/7, tentukan nilai keliling lingkaran jika diameternya 14 cm. Oke, ya caranya tinggal kita masukkan. Karena di sini diameternya 14, maka kita pakai rumus Pi kali D lebih cepat. 4 cm, Mister. Benar nggak? Yes, like this. Nah, jangan lupa ini bisa dicoret ya. 7 dengan 14 ini bisa dicoret untuk memudahkan penghitungan. Sehingga 14 ini jadi 2 gitu ya. Sehingga 22 kali 2. It is 44 cm. Now let me check your understanding. I want to ask Milinka. Milinka, are you there? Milin? Ya, Mister. Okay. Can you solve for 5p?
circumference of a circle of radius 21 centimeters. Which one formulate you use? PD or 2PR? Which one? The left one or the right one? Right. Okay, right one. So you use 2P and R. Just count. I'm waiting. Oh ya, bisa kalau yang kayak gini ini dari yang mau tanya. Pertama itu radius dikali pi-nya baru dikali 2 atau It's okay, boleh terserah. Karena di sini tidak ada order ya. Kalau kemarin kan ada order yaitu tentang kali sama tambah sama kurang, maka harus kali dulu. Kalau kali sama kali, it's okay. 2 sama R-nya dulu boleh, atau pi sama R-nya dulu boleh, atau pi sama 2-nya dulu boleh. It's okay. Cari yang gampang ya. Yang bisa coret-coret supaya jadinya nggak terlalu susah ngitungnya. Coret dulu. Mister sarankan jangan kali dulu tapi coret dulu. Milenka, have you done your work? Ya, Mister. Okay. The answer is your answer is lo katanya sudah selesai. Mister tanya, enggak Milin. Belum. Oh belum. Tadi kamu tak tanyain Milinka, kamu sudah selesai? Iya Mister. Lah, Mister manggil Milin. Iya manggil tapi Mister tanya, Milinka sudah selesai gitu. Hurry up, Milin. Done? Oh, udah, Mister. Wait ya. Milinka, the answer is Ya. 132. 132. Let's see. Okay, it's true. Okay, you can divide 7 with 21 in here, so it is become 3. So 2 times 3 is 6. 6 times 22 is 132 centimeters. Don't forget about the units here, centimeters. Yeah, it's all. If radius, you use the second formula, 2 times P times R. 2PR, 2 kali P kali R. Okay, for number 6, taking P as 3.14, find the circumference of a circle of diameter 20 centimeters. I will ask to Nicholas, number 6A, it is Nicholas. And then for B, I will ask for Marco. Okay, then A diameter. You can calculate first. Already done? Yes. Sama dengan pi times diameter, which is 3.14 times 20, which is 62.8. Okay, let's see.
62.8. Okay, it's good. Marco, are you done for number 6B? Or we should waiting for your calculating? Belum. Sudah. Okay. The result is? Belum, Mister. Oke. Silahkan dikalkulasi dulu. Cara mengkalkulasi koma itu gampang ya. Jadi kamu tinggal kalikan aja biasa. Nggak usah komanya diabaikan dulu. 314 dikali sama 2. Gitu aja. 0 juga abaikan dulu, nanti tinggal ditambahin di akhir. Kayak gini. Cara perkaliannya ya, supaya gampang ya. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Oke, karena ini 20 kan, tambahin 0. Apanya? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Kalau sudah ketemu gini, terus kamu lihat dia berapa digit di belakang koma. Ini ada 2 digit kan, 1 dan 4. Ya udah ambil dari belakang 2 digit. Ini dan ini. Titikin di depannya, titik. Oke, jadinya 62,8. Karena 0 paling belakang, ini boleh dihilangkan. So, it is 62.8, like that. Nathanael, Hello, Mister. can you rename your grade? Your name is without grade. Oh ya, oke. Thank you, Nathan. Marco, done? Which one you use the formulate? The left one or the right one? Apa, Mister? Kamu pakai rumus yang mana? Sebelah yang kiri ini, Pi kali D atau 2 kali Pi kali R? Which one you use? Yang ini. Yang? Pi kali D. Why? This is radius. Oh iya. Aduh. Radius is R. So you should use this. Okay, it's good. Good. You can move to your workbook if you already done. It is paid 59. Oke, Marco. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Kok lama? Ngapain? Ntar ditunggu Mister, kamu main game ternyata. Oke, let me answer. You use 2P and R, so it is become 2 times 3.14 and 8. Ya, cara mengalikannya it's same with before. Di sini kita sudah mengalikan 2 kali 3,14 itu adalah 628 ya. Berarti kita langsung aja. Atau ini boleh 2 kali 8 dulu boleh jadi 16 gitu ya. Jadinya 314 dikali sama 16. 4 kali 6, 24, 2, 6, 8, and then 18. This is 4, 1, and 3.
If you add this, it is become 4, 2, 0, 5. Ini ya, 5024, and then it is 2 digit di belakang koma, berarti ambil dari belakang 2 angka, 2 dan 4, komanya ada di sini. So it is become 50.24. Betul? Betul. Yang A dan B. Okay, you can write it down in your textbooks or in your notebook if you wish. Workbook kenapa? Halaman 59. Okay, done for this. Can we move on to the workbook for exercise? Sudah semua? Kalau sudah, kita lanjut ke workbook. Halo, Mister ngomong sama siapa? Sudah, Mister. Oke. Why you sebentar ya. Where is my kok nggak ada? Sebentar, wait. Let me prepare. Okay, please. Okay, you can do workbook practice 2, page 58 until 61, number 2A, 3A, 4, and 5. Should I copy the formulate? Let me try to copy the formulate. Bingungnya kenapa, Enzo? Bingungnya kenapa? Tinggal masukin. Itu apa? 14 itu apa? Diameter or radius? Hah? 58. Mister mintanya yang 2A sih. Kalau 58 ya ini udah tahu kan diameternya. Sirkumferensinya berapa? Oh, ini use string. Kamu praktek, jadi kayak tadi pakai benang. Nggak usah, langsung nomor 2 aja. Yang 2A, yes. Nanti kalau kalian ada waktu di rumah, kalian mau mencoba benar nggak sih, Mister? Katanya kalau pengukuran pakai benang itu lebih susah. Kalian bisa coba untuk yang number 1 ya. Yang number 1 di situ kan use a string to measure the circumference of the circle below. Nah, kalian kelilingin benangnya ke lingkaran itu, seturut garisnya lingkaran. Terus kemudian sampai muter, terus kalian potong. Terus setelah itu dilurusin, diukur pakai penggaris. Itu kalian nemu circumference dari lingkaran atau keliling lingkaran. So we do for number 2A, and then 3A, and then number 4, and number 5. But I think we're gonna do for number 5 first, because it is a word problems. For number 2A, I will ask for Amadeo. 2A. Which one you use the formulates? Let us call this is the formulate 1 and this is formulate 2.
So it is more easier to say which one the formulates. Yes. Okay, Amadeo, which one formula do you use? 1 or 2? The first formulate is P times D. The second is 2 times P times R. I'm sorry, it is cut like this. Yes. Yes, it is use the formulate one. So it's gonna be P. How much is P in there? In number 2? Suaramu nggak jelas, kurang keras dikit. 13. No, I asked for P, not diameters. P. 22/3. Yes, 22/7, and then times by diameter. So diameter is 40. So it is gonna be, you can divide between 7 and 14. The 14 will become 2. And then 22 times 2. It is 44 centimeters. Okay, it's done for 2A. It's simple. Okay, next one. For number 3A. Number 3A, I will ask for a Theo. Number 3A. Circumference. 3.14 times 12 times 2. Okay, 314 times 2 ya. Pakai cara yang kedua ya, rumus yang kedua ya. Ini dikali dengan R. R-nya 12. The result is 75.36. 36. Like this. Okay, it's okay. It is commutative. And so as urutannya dibalik boleh enggak? Kalau 2R kali P boleh enggak? It's okay because it is commutative. It's okay. P kali 2R is okay. And then we go to the number 4. Number 4 is have a 2 section, that is A and B. For A, I will ask for Lionel, number 4A. Which one you use? Your voice. It is too soft. Maksudnya? Terlalu pelan suaramu, agak keras sedikit. Ngomongnya agak keras sedikit, Mister nggak terlalu dengar. Jadi sama dengan 2/7 kali 17. 2/7. Now you must identify 17 here. 17 here is diameter or radius? Diameter. Diameter. So if it is diameter, you should use the first formulates, not second formulates. Okay? So it is not 2 times, but 22/7 times and 70. I'm sorry, it is 3.14 because it is not multiplied by 7. So how much the result, Lionel? 335,98. No, bukan, nggak sampai 300 ya. Ini kan kalau secara perhitungan kasar tuh 3 kali 17 ya.
Kalau dibulatkan estimate kita 3 kali 20, berarti sekitar 60-an, 60 kurang. Nggak mungkin 300. Kurang dari 60-an ini hasilnya. Iya, kurang dari 60. Kan kalau 3 kali 20 aja udah ini, 60. Itu kali 17. So, the result is 53.38 centimeters. But look at the question there. It is give your answer correct to 1 decimal place. So it should be 1 decimal place. This is 2 decimal place. So it is round off into, dibulatkan ke 53, berapa? Ini 8 belakangnya. Berarti pembulatannya ke atas menjadi 53,4 ya. Like this. Now for number 4B. Number 4B, I will ask to Nathanael. Is Nathan here? Hello, sir. Okay, number 4B. Please volume up your voice. Huh? Volume up my voice. It is so soft. I don't know why. I hear your voice is so soft today. Okay. Number 4B. Okay. The circumference is, because the circumference is 2 pi r, that means 2. Okay. 2 multiplied by pi multiplied by 4.5. Okay. Like this. Yes. The answer is 9 multiplied by 3.14. okay. 9 multiplied by 3.14 Equals and to then 28.26. 28 0.26. to 6. It is done? Yes. No, it is not done because it is one decimal place. So it is round off into 28,3. yes, 28.3. Mister, I want to pee. Okay. Now be careful for number 5. Number 5 is a tricky, but it is more simply. Ini workbook ya? Iya. Jeffrey, kita sudah mau habis, kamu baru tanya ini workbook. Oh my God, ini ada tulisan pula. Dari tadi aku nge-like, Mister. Like, okay. You can write if you're not listed. Okay, number 5. Find the circumference of each circle. Leave your answer in terms of P. Jadi pada nomor 5 itu kamu disuruh membuat jawabannya di dalam P. Sehingga P di sini tidak kamu jabarkan, tidak kamu masukkan angka. Maka nanti tetap di dalam P. Let me give you example. It is more easy but tricky. For A, it is pi. Wait. You use the first formula. It is pi, then times
with the diameters, right? Diameter is 50. So you not change the P here into 3.14 or 22.7. No, but just use it is as answer. So it's gonna be, wait, let me use the Greeks like this. Jadi jawabannya cukup 50 P centimeters. Because the question won't leave your answer in terms of P. Maksudnya kayak gimana tuh? Nomor 5 itu Pi-nya tidak boleh diubah. Harus tetap dalam simbol Pi. Jadi hasilnya nanti tinggal Pi dikali 50. Ya udah, tinggal digabung aja 50 Pi. For the last one, number 5 P. Let me ask for Rafaela. 2 times 8 times P, 16 times centimeters. Oh, 8, okay. 8 times P. Let me take P from here. So the result will be 16 P centimeters. 16 P centimeters, like this. Nice. I'm used to Greeks. Centimeters. Okay, this is the answer for practice 2, number 2A, 3A, 4, and 5. So there is no homework. We always done this Mister, task. maksudnya C itu apa, Mister? Circumference, keliling. Kalau dalam bahasa C, circumference, it is same with keliling. In Indonesia, it is K. Mister Jeffrey belum nulis. Apanya? Jawabannya sama caranya. Yes. Tadi hitam kah dari tadi? Tadi nggak kelihatan. Mister, suaranya putus-putus di aku. Ya jaringanmu. Di Mister lancar sih. Cuma Mister dengar suaranya tuh jadi pelan gitu, nggak tahu kenapa nih. Semuanya. Kalau suaranya Jeffrey jelas, memang aku suaranya nggak yang lain lancar. yang agak pelan. Ya aku Rio juga semuanya jelas. nge-fresh. Oke, mungkin nanti kamu bisa lihat recordnya di YouTube ya. Oke, Mister. We will do for the next session. Chapter 5. 59, not 89. Okay, the time is until 8:50. Now is 8:47. It is 3 minutes remain. Any question? It is simple, right? You say what? You say what? Thank you. Okay, everyone done? Kan, Master. Sudah? Semua sudah? Ya, Jeffrey sudah? Bentar, Mister.
if you Yang are 4. already done, we will pray for end session. It is still 2 minutes remain. Let us pray first, so Enzo can move to another class. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang pencarian nilai pi dan tentang pencarian keliling lingkaran. Tuhan, berikan kepada kami ingatan yang baik dan pemahaman yang lebih baik lagi tentang apa yang kami pelajari hari ini. Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami agar kami dapat mengasihi Allah dan sesama. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Oke. Oke. Okay, you can turn off the camera.